dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Saudara-saudari jemaat dan jemaat tamu yang berbakti pada hari ini, ucapan selamat atas nama majelis dan jemaat. Kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengalami hari ulang tahun maupun hari-hari bahagia lainnya. Teriring doa, Tuhan Yesus selalu memberkati. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Paulus Ngongo Malo di Sumba, Mindi, yang merupakan Bapak mantu kanun dari Bapak Lukas Billy, Jemaat Rayon 6. Informasi pelayanan kesehatan bagi seluruh jemaat yang mengalami sakit ataupun gangguan kesehatan dapat memberitahukan kepada majelis rayon masing-masing atau dapat memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Yang berikut himbauan yang pertama bagi seluruh jemaat agar dapat membuang sampah di dalam ruang bagi seluruh jemaat agar tidak membuang sampah di dalam ruangan kebaktian, tapi pada tempat yang sudah disediakan di setiap pintu-pintu masuk ruangan kebaktian dan halaman gedung kebaktian. Yang kedua, demi kelancaran ibadah dimohon kepada seluruh jemaat yang membawa HP agar menggunakan mode silence. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa hormat dalam pemberian kepada Tuhan, maka semua persembahan yang telah disiapkan dilipat dengan baik dan dimohon memperhatikan uang yang akan diberikan karena ada yang sudah
usang, bahkan robek. Informasi pelayan ibadah, yang pertama, ibadah rumah tangga diatur oleh rayon masing-masing. 2. Ibadah kategorial fungsional diatur sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu kelas Indria Besar Minggu 21 April 2024, tempat Gedung Kebaktian, jam 10 pagi. Ibadah sekolah minggu kelas remaja Minggu 21 April 2024, tempat Gedung Kebaktian, jam 10.30 pagi. 4. Ibadah katekisasi Minggu 21 April 2024, tempat Gedung Kebaktian, jam 12.30 siang. 5. Ibadah lansia Senin 22 April 2024, tempat Gedung Kebaktian, pemimpin Bapak Peter Rumbatunis, jam 5 sore. 6. Ibadah persekutuan doa Kamis 25 April 2024, tempat Bapak Nimrod Letuna, pemimpin PD Raja Damai, jam 6 sore. Jadwal pemimpin kebaktian, majelis bertugas dan pemain organ. Kebaktian Minggu 28 April 2024, majelis bertugas Rayon 4, 5, dan 6. Pemimpin Bapak Pendeta Oksi E.Y. Patola Pandi, STH, jam 8 pagi. Pemain organ PD Bukit Saitun. Kebaktian Minggu, mohon maaf, informasi pelayan pendeta yang memimpin kebaktian pagi ini adalah Bapak Pendeta CP M. Ahau, STH. Pengumuman lain, kebaktian Minggu 28 April 2024, kebaktian versi KPI, dan yang bertugas membawa liturgi dari PD Bukit Saitun. Yang kedua, jadwal perkunjungan Bapak Pendeta dalam ibadah rumah tangga adalah Rayon 9, tepatnya hari Selasa. Yang ketiga, UPP PAG, anak-anak yang sudah mendaftar prakatekisasi. Yang pertama, Fransina Dewi Tualaka, Rayon 7. Yang kedua, Reni Nolaka, Rayon 8. Yang ketiga, Mario Pematan. Yang keenam, informasi dari Panitia Hari Raja Gerejawi, Seksi Usaha Dana mengadakan basar berupa jual ikan mentah perkumpul 15.000 dengan harga 15 ekor dengan harga Rp20.000. Yang ketujuh, bagi Bapak Mama Jemaat Tuhan, tim multimedia sudah 2 minggu melakukan kebaktian secara live. Untuk itu mohon kepada Bapak Mama semua untuk membuka YouTube dengan nama multimedia GBM. Yang berikut, Bapak sekalian, surat dari Yayasan Kristen Mercusuar, SMP Kristen Mercusuar, nomor surat 007-027-SMP-KR.Mercusuar-MN-2024, tanggal Kupang 2 April 2024, lampiran perihal permohonan penyampaian informasi PPDB kepada YTH Ketua Majelis Jemaat Kemit Betel Molafa di tempat dengan hormat sehubungan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru
SMP Kristen Mercusuar Kupang tahun ajaran 2024-2025, maka dengan ini disampaikan bahwa SMP Kristen Mercusuar Kupang telah membuka pendaftaran penerimaan bagi peserta didik baru antara lain gelombang pertama mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai 31 Mei 2024. Gelombang kedua mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai tanggal 13 Juli 2024. Informasi tambahan akan diperoleh saat pendaftaran. Atas perhatian dan kerjasamanya Tuhan Yesus memberkati. Kepala Sekolah Bentara Septu Gea STH. Yang berikut ada surat dari Yayasan Fondasi Iman Nusantara Sekolah Solid Rock nomor 11/SRSP Romawi 6 Romawi 4 2024 tertanggal 19 April 2024 perihal penerimaan siswa baru. Kepada YTH Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat Gembala Jemaat Gereja Betel di tempat. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari TK dan SD Solid Rock School Kupang bersama dengan datangnya surat ini kami ingin menyampaikan informasi mengenai penerimaan siswa baru gelombang kedua untuk jenjang TK SD di tahun pelajaran 2024-2025. Sekolah Solid Rock memiliki komitmen untuk memberikan fondasi iman yang kuat bagi para siswa. Selain itu, sekolah kami menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk belajar bahasa Inggris dan siswa juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar sekolah. Solid Rock School mohon maaf. Saya ulangi, Solid Rock School mengimplementasikan kurikulum Singapura dan menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehingga putra-putri Bapak Ibu dapat bersaing secara global. Tidak hanya itu saja, Solid Rock School juga menawarkan biaya pendidikan yang sangat berjangkau. Demikian kami mengundang Bapak Ibu untuk mendaftarkan anak-anak Bapak ke TK SD Solid Rock dengan diskon khusus kepada murid yang beragama Kristen dan Katolik sebesar 35%. Pendaftaran gelombang kedua dimulai pada tanggal 22 April sampai 12 Juni 2024, waktu jam 8 sampai jam 4 sore. Maksud saya jam 2 Senin sampai Jumat. Tempat kantor TK dan kantor SD Solid Rock School. Kelas yang dibuka: 1. Kelas TKA umum umur 4 tahun, 2. Kelas TKB umur 5 tahun, 3. Kelas 1 umur 6 sampai 7 tahun, 4. Kelas 2 umur 7 sampai 8 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga bisa menghubungi melalui nomor WA di bawah TK 081237988622, SD 0823 35615863. Untuk menjaga kualitas dan kenyamanan pelajar TK SD Solid Rock, maka satu kelas hanya dibuka untuk 18 siswa dengan fasilitas ruangan full AC, lab komputer, SD, smart TV, dan dipantau oleh CCTV dan fasilitas lainnya. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengetahui Kepala Sekolah TK Ruth Maria Eleonora SPD, Kepala Sekolah SD
Harista DC Nugrahi SPD. Demikian warta pelayanan. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Jemaat yang terkasih, disilahkan berdiri. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan baik memimpin kita hari ini dan Nats yang membimbing kita dalam ibadah Minggu pagi ini. Injil Lukas pasal 7 ayat 13. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seraya kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa bagi kita semua yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, bahwa karena saudara-saudara dan saya begitu berharga di mata Allah, sehingga Allah telah mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal, supaya ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal. Kita ada dalam puji-pujian. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam, Jemaat dipersilakan berdiri. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar. Bapak Mama dipersilahkan membaca kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah.
Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Persembahan pujian dari duet Saudara Randi dan juga Saudara Yopi untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa.
Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Tuhan berkati pujian yang sangat menyejukkan hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 5 hingga ayat yang ke-17. Ayat 11. Ayat 11. Injil Lukas pasal 5 Pasal ayat 7. minta maaf. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Di pagi yang diberkati ini Tuhan, kami jemaat-Mu telah menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon berkati kami, biarlah firman-Mu menjadi teguran, nasihat dan tuntunan dalam kehidupan kami. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Di bawah perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda,
aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu sekali lagi. Shalom. Mengembalikan harapan yang sirna. Laki-laki tua bernama Okonkwo di Afrika berkata kepada dirinya, bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa memiliki harapan kalau tiap tahun saya menguburkan anak-anak saya tepat di depan mata biji saya. Tiap tahun satu-satu dikuburkan oleh Okonkwo sendiri sebagai bukti bahwa hidup itu begitu rapuh. Bagaimana saya bisa memiliki harapan kalau generasi yang seharusnya menopang saya adalah generasi yang sirna seperti debu hilang di depan mata biji saya. Ini salah satu uraian cerita dalam satu novel, salah satu novel terbaik dari 100 novel di dunia, Things Fall Apart. Cerita tentang Okonkwo yang hilang harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lebih membuat kehidupan tidak bisa berjalan dengan baik selain kehilangan harapan waktu kita masih hidup. Firman Tuhan mengatakan lebih baik anjing mati daripada orang kehilangan harapan. Karena kalau kita tidak punya harapan dalam hidup ini, hidup berhenti, maka lebih baik mengakhirinya dalam pikiran orang yang pesimis. Itulah mengapa dalam catatan Dr. Lukas hari ini kita berefleksi dengan sebuah tema yang menurut saya akan harus membangkitkan kembali iman dan harapan kita berdasarkan kisah kebaikan Yesus ketika ia membangkitkan seorang pemuda di kota Nain. Karena apa? Karena bagi Yesus tidak ada yang lebih mengharukan dan lebih memberi berkat ketika menunjukkan pada orang-orang yang patah hati, hilang harapan bahwa masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Kisah kita bercerita dari ayat 11 sampai 17. Dr. Lukas bercerita tentang bagaimana Yesus yang berempati terhadap seorang janda di Nain dan karena itu yang membangkitkan anak mudanya. Namun sebelum itu dalam ayat 1 sampai dengan 10 cerita tentang Yesus yang berkasih karunia terhadap hamba seorang perwira di Kapernaum. Artinya, harapan kita manusia di bawah kolong langit ini dimulai dengan ketika Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus dan manusia yang luar biasa ini berkeliling untuk berbuat baik. Kita ini pupus harapan seperti tema sirna karena kadang-kadang kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak berbuat baik. Tapi kalau kita dikelilingi dan kita juga mau menjadi orang yang berbuat baik, maka kita seperti tema hari ini kita bisa mengembalikan harapan yang sirna. Amin. Jadi ketika Yesus dari Kapernaum menyembuhkan hamba seorang perwira, lalu dia masuk ke kota Nain untuk menyembuhkan, lebih tepat membangkitkan anak dari seorang janda di kota Nain. Itu membuktikan bahwa Yesus punya kata-kata hebat, ajaib dan luar biasa, bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, memberikan harapan bagi orang-orang yang pupus harapan dan menunjukkan arti hidup yang sesungguhnya. Itu yang diperbuat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan fokus kita dalam catatan Dr. Lukas, khususnya Lukas 7:11-17 saat ini, bagaimana Yesus mengembalikan harapan yang sirna. Itu dimulai ketika ia memasuki kota Nain, lalu di situ ada orang banyak yang berbondong-bondong menyertai dia. Bapak mama kita jujur saja, memang ada kasus di mana ada orang berbondong-bondong ikut seseorang karena orang-orang itu penjilat, karena orang itu ada something, punya sesuatu, kedudukan, materi, jabatan, artis besar. Tapi nanti kalau sesuatu punya apa-apa, nobody's there, tidak ada orang di sana.
Jadi saya tidak bicara soal kasuistik ini, kecenderungan manusia yang ironi dalam hidup. Tapi kita bicara soal realitas, kenapa Yesus Kristus, seorang guru kampungan dari Nazaret yang kalau dilawan dengan guru-guru lain mungkin dia tidak terlalu dilihat. Tapi kenapa Yesus itu berbondong-bondong orang ikut dia? Karena ada aura cinta kasih dalam diri Yesus. Amin. Jadi Bapak Mama, ini jawabannya kalau kita punya aura cinta kasih, belas kasihan, berempati, cepat mengampuni, bersahaja, rendah hati, tidak usah baca terlalu banyak teori macam-macam di bawah kolong langit ini. Pasti ada magnet yang menarik orang lain pada diri kita. Karena orang bilang dekat dengan itu orang dapat berkat. Itu orang kalau omong menyejukkan hati, kalau itu orang tegur dia mendewasakan, kalau itu orang ada dekat dengan kita bolong bawa omong, saya pegang kotong punya bau, sentuh kita punya bau, kita merasa hidup kembali. Karena itu orang dekat kepada orang berbuat baik, karena ada magnet yang menarik kebaikan itu dari dirinya kepada orang lain. Dan orang seperti ini, orang yang membawa harapan, dan dunia membutuhkan orang seperti ini. Dunia membutuhkan saudara dan saya menjadi seperti Yesus yang kalau orang dekat dengan kita mereka merasakan beta punya hidup berubah, beta dapat harapan di bagian kehidupannya. Dia mengembalikan harapan yang sirna, itu poin yang pertama. Tapi sebenarnya dalam catatan Lukas 17, Dr. Lukas bercerita, orang-orang berbondong ikut Yesus, lalu ada terjadi di situ. Di pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Orang banyak ikut Yesus karena kebaikan kasih. Tapi tepat di depan mata biji mereka realitas harapan itu sirna. Karena ada orang mati dan tiap hari terjadi di bawah kolong langit ini. Giliran kita tinggal tunggu, bunyi lonceng kita semua akan ada dalam barisan itu. Tiap hari kita berandai-andai mau genggam dunia, bahkan mau bisa kita menjadi seseorang yang mengontrol segala-galanya. Tiba-tiba kematian di depan mata biji kita. Lalu semuanya sirna. Tapi ini hidup saudara. Karena itu kita tidak bisa berkata bahwa kita bisa kontrol sampai esok lusa, tahun depan dan seterusnya. Karena tepat di depan orang-orang banyak ikut Yesus, lalu ada orang usung jenazah. Bukankah tiap hari di dunia media sosial, dari orang muda sampai orang tua, kisah yang dalam hal ini wajar dalam tanda petik, orang-orang tua meninggal karena sakit, sampai ada yang bunuh diri, anak-anak muda di GKS bunuh diri, sampai sekretarisnya harus angkat topik itu, gejala bundir di GKS. Ini ada apa? Ini makasih tahu hidup ini rapuh. Kita ini terbatas. Harapan itu sekali-kali bisa sirna ditarik dari kita. Tepat di depan Yesus berjalan bersama orang banyak, orang usung jenazah, orang mati diusung keluar. Lalu realitas yang lebih mengerikan sehingga tema ini dahsyat bagi saya. Anak laki-laki yang diusung keluar jenazah itu anak laki-laki. Bagi Israel, kalau sebuah keluarga tidak punya anak laki-laki, tidak dapat berkat. Dan laki-laki selalu menjadi number one dalam tradisi orang Yahudi, budaya patriarki. Bapak-bapak laki-laki nomor satu. Makanya ketika Yakub punya 13 orang anak, tapi lebih terkenal 12 orang anak, padahal ada Dina. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, para penginjil menceritakan hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, jadi kalau anak laki-laki jadi harapan dalam keluarga, terus yang meninggal ini laki-laki lagi. Bahaya ini. Hilang harapan. Tidak ada lagi kebanggaan. Nah, anak laki-laki itu lagi diceritakan anak tunggal ibunya yang seorang atau yang sudah janda. Sudah anak laki-laki lagi tunggal, artinya satu-satunya. Luar biasa ini kisah. Coba masih ada 2-3. Bukan kita menggampangkan, tapi kadang-kadang kita juga punya hiburan bagi orang duka. Ini juga asal babunyi. Asbun orang Kupang bilang. Sudah Bapak kan ini hari yang meninggalkan anak tengah, masih ada 3 anak laki-laki. Kamu pikir yang meninggal itu bisa, yang 3 bisa ganti yang meninggal. Asal aja bunyi supaya kelihatan bernasihat bagi orang lain. Tiap orang itu unik, amin.
Jadi walaupun dia punya 5 anak laki-laki, kalau 1 meninggal, yang ini tetap unik. Sekalipun yang meninggal ini disabilitas, anak cacat, he is special. Sudah bapak, dia meninggal, yang lain masih ada. Benar, yang lain masih ada, dia akan menghadapi hidup. Tapi yang lain itu bukan ini. Kita kadang-kadang dengar orang yang datang hibur, itu minta maaf ya, yang seperti Ayub bilang, miserable comforter, penghibur yang membawa derita. lain menerjemahkan penghibur sialan. Sekali lagi ya, KJV menceritakan dengan memakai kata miserable comforter, penghibur yang membawa sengsara. Tapi lain pakai kata penghibur sialan. Hibur tapi bawa sial dalam botol hidup. Makanya berhadapan dengan duka, sekali lagi, lebih baik tidak usah banyak bicara. Tidak usah membuka mulut omong ayat firman Tuhan, sok-sok nasihat, karena itu orang peluka tidak kita mengerti. Ada amin? Lebih baik kita diam dan menangis sama dia daripada kita bilang, sudah bapak, sudah mama, ini kan kita kubur dia, masih ada lagi 3-4 orang anak. Kok kamu pikir 3-4 orang anak ganti yang ini? Tiap anak itu spesial. Maka dalam kasus ini, dalam kasus di Nain, sudah anak laki-laki lagi, tunggal lagi, yang luar biasa sengsara. Ibunya sudah janda. Papa mama bisa bayangkan. Kita kalau baca dalam catatan Injil, jangan baca dan kita punya konteks sekarang. Kalau janda sekarang ada janda kembang, janda ini itu. Bukan janda zaman dulu. Zaman dulu itu langsung jadi janda, langsung disebut, ini perempuan tidak benar. Ini dia, ini bawa malapetaka. Lihat kisah Naomi, sampai Naomi bilang, jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara, karena Tuhan buat yang pahit dengan saya. Suami saya diambil, Elimelek, Kilon dan Yahlon diambil, dan kita 3 janda tunggu di sini. Ini bukan janda-janda dalam konteks Indosiar, take me out, kok semua bisa ambil, masih bagus-bagus. Ini janda zaman dulu tuh orang sudah tidak bisa angkat muka lagi karena perempuan bawa kutuk, kau sempung laki semua, kalian pun laki semua meninggal, berarti kalian pembawa sial betul kalian. Bayangkan budaya itu, orang sudah hilang suami tapi masih disebut perempuan sialan, makanya jadi janda. Bapak mama kita bayangkan konteks itu ya. Jadi ini perempuan janda ini sudah tidak bisa angkat muka, pupus harapan. Laki-laki 1 sudah meninggal, saya jadi janda. Orang akan bilang apa? Termasuk agama bilang kamu mungkin perempuan terkutuk. Makanya kamu punya suami meninggal, anakmu satu-satunya sekarang meninggal di usung jenazahnya, dan kamu menjadi janda. Kamu benar-benar perempuan yang tidak punya harapan. Tapi saudara, banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Tadi pagi saya baca ulang ini ayat, ternyata dapat sesuatu. Kenapa banyak orang sertai janda itu? Mari kita simpulkan, kemungkinan besar janda ini orang baik. Kalau janda ini bukan orang baik, hidupnya tidak berguna seperti Yesus keliling berbuat baik, tapi hanya kasih rusak orang punya hidup di mana-mana. Janda-janda seperti di Korintus yang Paulus bilang pagi-pagi sudah datang meleter sana sini. Meleter tuh cari orang kau berdiskusi, sana masak di rumah, putar balik cerita omong kosong bagosip kiri kanan, akhirnya pulang bapak tua tampeleng dia dari pipis itu tobat anak-anak fightin dia. Itu janda yang di dalam konteks Paulus bilang. Makanya Paulus bilang janda-janda itu, perempuan-perempuan itu jangan pagi-pagi sudah ketuk orang pun pintu, keliling bapak cerita tetangga punya nama baru tidak masak di rumah. Amin. Tidak ada yang tertawa dari tadi. Itu dalam konteks Paulus, nanti baca firman Tuhan. Itu janda-janda yang memang hanya bikin hidup orang lain jadi bencana. Perempuan-perempuan berkelahi, tetangga berkelahi, kakak ada berkelahi, cari tahu itu tua di sana yang sejanda pemulut itu. Ini janda begini harus bertobat atau berobat. Ada amin? Ya ini sesuai teks ya, tidak duduk-duduk pendeta omong janda. Ada apa sih Pak pendeta omong janda? Lanjut Bapak Mama supaya jangan terlalu moralis. Orang banyak menyertai janda itu, kita ambil kesimpulan janda ini seperti kebanyakan orang-orang percaya, dia sudah mengalami duka cita tetapi imannya dasar pada Yesus. Amin. Maka orang banyak datang di dia punya duka.
Saya bilang agak satu yang ironi begini. Ada orang yang kalau kasih sampaikan sambutan begini ya, mari kita telaah baik-baik. Karena kita tidak mungkin berinterupsi kalau orang bicara di banyak orang, khotbah atau sambutan. Tapi mari kita interupsi dalam hal ini, terangi sesuai firman dalam hal ini, sesuai tema hari ini supaya tidak asal-asalan. Kadang-kadang ada orang punya kata sambutan begini, semacam di penghiburan orang mati, lebih tepat penguburan. Kalau kita mau tahu orang itu baik, kita lihat ketika dia mati berapa banyak orang yang hadir. Bapak Mama setuju 100%? Setuju 100%? Jangan 100 dong. Karena pengkhotbah bilang ada laki-laki perempuan yang baik, yang bekerja di belakang layar, yang kebaikan, doa dan cinta kasihnya luar biasa. Tapi dia mati tidak banyak orang datang, hanya karena dia seorang miskin, rumahnya gubuk. Yang seni biasa dan kotor-kotor dia bilang, apalagi pas orang sedia makan, sudah bisa mual. Halo, orang sedikit-sedikit saja, sedikit. Padahal kau tahu waktu hidup dia orang baik, hanya karena dia tidak kaya, hanya karena dia punya gubuk kecil. Ini realitas hidup. Jadi tidak semua orang yang ketika mati orang berbondong-bondong itu dalam tanda petik orang baik. Bisa ya, bisa juga ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada orang yang baik luar biasa, tapi ekonominya lemah, rumahnya tuh kalau hujan datang air masuk di situ, dan dia terkenal baik. Tapi karena orang kecil, soalnya banyak orang yang datang, bahkan orang pikir dia punya nama, oh, yang mana, yang di mana, dia pikir hanya baju gantung di situ. Ini kenyataan. Maka saya pikir tidak 100% lah dinilai orang mati berapa banyak orang. Penjahat-penjahat kaliber dunia yang dimumikasikan, jenazahnya pengikutnya ribuan orang, itu orang baik. Hitler, Stalin. Jadi kalau kita kasih kata-kata satu, pikir baik-baik. Jangan ukur orang punya hari mati dengan berapa ribu orang yang datang. Para martir berkorban bagi Tuhan, tidak ada orang yang datang. Singa makan sampai tulang dong hancur semua, tidak ada orang datang mendoakan mereka. Di saat Covid banyak orang baik, pemimpin-pemimpin gereja yang baik meninggal, tidak ada orang juga yang datang karena situasi. Berarti tidak otomatis kita ukur orang punya kematian itu kalau banyak orang hadir berarti orangnya baik. Bisa ya, tetapi juga ya itu karena penghormatan. Tapi menurut saya kalau dalam konteks Yahudi, sudah janda, anak tunggalnya mati terus banyak orang hadir, sudah pasti karena konteks waktu itu yang melecehkan janda, pasti dia orang baik. Makanya banyak orang tetap hadir. Kita dapat kesimpulan pasti dia orang baik, perempuan ini pasti orang baik. Makanya ketika anaknya yang tunggal meninggal, laki-laki itu meninggal, anaknya itu, banyak orang menyertai janda itu. Menyertai artinya pasti mereka datang dengan hati doa dan cinta kasih. Ingat, kasihan janda ini. Itu saudara. Lalu sikap Yesus untuk mengembalikan harapan. Dia tergerak hati oleh belas kasihan, lalu berkata jangan menangis. Ini luar biasa. Dokter Lukas kasih tahu. Bisa saja orang banyak yang hadir, bisa ya, melayat atau menyertai janda itu. Bisa saja ada beberapa orang hanya datang ikut rame. Atau bisa saja datang dan mulai cerita, ih kasihan ya janda itu. Bisa saja. Tapi mereka tidak tergerak oleh belas kasihan. Bisa saja orang banyak yang menyertai usungan jenazah dan bersama janda itu adalah orang-orang yang hanya datang ikut-ikutan. Karena ada kematian di sana. Tapi mereka tidak punya hati empati pada janda ini. Tetapi harapan yang sirna itu dikembalikan oleh Yesus ketika ia tergerak oleh belas kasihan. Dan inilah bottom punya Allah yang jadi manusia. Yesus lihat orang pun susah, dia tergerak oleh belas kasihan. Yesus tidak pernah pandang enteng bottom punya duka. Benar, Yesus tidak pernah merendahkan duka Bapak, Mama dan saya. Yesus itu menilai orang pribadi khusus spesial. Dia tidak hanya tertarik pada komunitas atau sebuah kelompok besar. Yesus tertarik pada one by one, satu-satu. Maka dalam kisah lain ketika dia ada di banyak orang, lalu seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun sakit pendarahan menyentuh jubahnya, banyak orang berdesak-desakan. Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku?
Lalu murid bilang, kok begini banyak orang berdesak-desakan, siapa? Yang ini beda, yang ini beda. Artinya Yesus perhatikan Bapak Mama sekarang yang hadir di gereja Tuhan. Satu-satu dengan dia punya hidup, cerita, sukacita, duka cita. Perhatikan kita satu-satu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus dong. Makanya kita tidak akan pernah hilang semangat menyampaikan Tuhan yang dahsyat seperti ini. Kalau Tuhannya hanya dingin saja dengan orang pemperasaan, cuek-cuek bebek seperti anak-anak muda zaman sekarang atau kita zaman sekarang, tidak pernah peduli dengan orang lain, hidup hanya untuk diri sendiri, buat apa kita ikut Tuhan yang model begini? Habis waktu sang. Kalau Tuhan kita hanya Tuhan yang tidak punya empati dan tidak pernah tergerak oleh belas kasihan, buat apa percaya yang model kayak begini? Tapi Tuhan kita tergerak belas kasihan dan dia katakan, jangan menangis. Bapak Mama, kadang-kadang ada semacam tantangan ya bagi kita dalam menyampaikan firman. Maksud saya begini, dalam konteks dinain, Tuhan Yesus bilang jangan menangis sebagai penghiburan, tapi jangan menangis juga karena nanti dia akan buat mujizat membangkitkan anak muda. Tapi dalam hidup setiap hari, kita hanya mendengar dia katakan jangan menangis, tapi tidak terjadi kebangkitan, karena nanti baru terjadi. Itu maksudnya. Karena saya pikir ketika kita memaksakan ayat ini sebagaimana beberapa orang Kristen pernah melakukan sampai mereka kecewa dengan Tuhan. Ketika orang meninggal itu ada di depan mereka, mereka sampai berdoa, berpuasa dan seterusnya. Kalau boleh dia bangkit Tuhan. Tapi itu tidak terjadi. Jadi sepertinya jangan menangis ini terjadi dalam konteks dinain. Tapi ini gambarannya akan terjadi pada waktu nanti dunia ini berakhir ketika Kristus hadir kembali. Kita benar-benar tidak akan pernah menangis lagi. Amin. Itu maksudnya. Bahwa setiap hari akan ada dari diri kita, saya dan Bapak Ibu yang bisa meninggal. Pasti. Tetapi ketika Yesus mengatakan jangan menangis kepada orang-orang yang mengasihi kita, Yesus katakan sekarang kamu kehilangan dia, tetapi kamu mengerti kebangkitan itu akan terjadi. Pengharapan tidak akan pernah sirna. Seperti kemarin ketika kami hadir untuk mendoakan kembali keluarga Misa dan Kause. Hari ini firman Majelis Sinode kasih, Tuhan pakai kiranya ini untuk keluarga. Jangan menangis. Tapi kalaupun mau menangis, sandarkan kepalamu di bahu Yesus. Dia tidak menolak. Jangan menangis. Believe. Tapi jika kamu ingin menangis, pegang tangannya dan tangislah keras-keras di depan Kristus. Karena dia tergerak oleh belas kasihan. Dia bukan manusia, bukan keluarga, bukan saudara dan sahabat yang kadang-kadang pandang rendah. Kita punya derita. No. Dia Tuhan. Dia menciptakan kita sebagai gambaran dia. Dan ketika gambar itu rusak dan hancur karena kematian, dia mengatakan jangan menangis karena dia mengerti hati dan diri kita. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Keren. Sebagai bukti hatinya tergerak oleh belas kasihan, hai anak muda, Yesus katakan di hadapan orang banyak yang ikut kau punya mama sekarang, janda ini. Saya bilang bangkit, kata Yesus. Bangkit. Biar orang tahu bahwa dalam dunia yang rusak, dia sudah jatuh di dalam dosa ini. Ketika Allah jadi manusia, dia memulihkan semuanya sempurna. Anak muda bangkit. Dalam konteks lain waktu itu kita bisa bayangkan anak muda yang sudah diusung jadi jenazah ini bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Luar biasa gambaran yang nanti akan terjadi pada dunia berakhir. Orang tua kita
anak kita, sahabat kita, dan kita yang nanti mati akan bangun dan berbicara dan bilang, terima kasih Tuhan kami bernyanyi tentang Engkau. Dalam konteks janda ini, ketika anaknya bangun kembali, ini Injil kan bukan novel. Jadi tidak bisa cerita panjang lebar tetek bengek orang punya perasaan. Tapi kita bisa mendapatkan kesimpulan, entah apa yang dikatakan ibunya. Entah apa yang dia cara melihat Yesus, tapi saya bayangkan, ini ibu diliputi kegembiraan yang dahsyat. Mengapa? Tuhan satu waktu nanti kau digantung di kayu salib. Dan sebelum kau mati, Tuhan kita Yesus bilang dengan Maria, Maria, inilah anakmu. Mungkinkah itu sebagai tanda cinta Yesus pada keluarganya? Yes. Karena di Nain pun dia bilang dengan ini janda, anak muda bangkit, biar mamamu lihat kau sekarang. Dalam konteks di Nain, dia benar-benar bangkit. Mari dalam konteks kita, karena ini tidak akan terjadi. Dan jarang terjadi. Kenapa Tuhan Yesus kasih bangkit anak muda? Papa mama. Sebelum saya ngomong ini boleh tepuk tangan kasih kita anak-anak muda dulu. Tepuk tangan yang kuat. Yes. Papa mama tepuk tangan kasih anak-anak muda dulu. Mengapa saya bilang tepuk tangan? Begini ya. Kadang kita menilai seseorang dari dia punya usia. Muda baru bau kencur. Tidak punya pengalaman. Tidak bisa ini itu. Itu naturally umumnya. Sehingga kadang-kadang anak muda tidak diberi kesempatan dalam konteks bergereja untuk melayani. Kita punya potensi banyak. Kami sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kaget-kaget. Hah, adik hebat seperti ini. Baru jujur, ini saya bicara jujur. Kamu begitu hebat. Tapi sepertinya kita pendam dan dia pendam karena they got no chance, tidak dapat kesempatan. Kita bilang anak-anak muda tulang punggung gereja, tapi saya tidak hanya bicara soal Mid Bethel Malava. Saya bicara soal gereja umum, tapi kadang-kadang anak muda kita bilang, kalau dong datang hanya bikin kacau saya di sini. Benar karena dong darah muda. Maka kita bimbing bapak. Anak muda itu kan idealisme, jadi kasih tengah ide, tapi kalau ide mereka keluar, kakak taruh di sini, jangan terlalu nanti kakak kurang bagus perkembangannya. Makanya salah satu pengikut Yesus Rasul Paulus ngomong kepada muridnya yang masih muda, Timotius dengar, jangan biarkan orang merendahkan engkau hanya karena engkau muda, tapi jangan juga sok pintar, sok hebat di depan orang. Kamu memang masih muda, tapi tunjukkanlah teladan dalam hidupmu. Amin. Maka adik-adik semua sayang yang masih muda, memang kamu masih muda, tapi jangan kasih orang rendahkan kita. Angkat mukamu, kasih teladan pada keluargamu sayang. Tidak usah berceloteh di depan papa mamamu, karena mereka juga capek dengan beban hidup. Tapi kasih tunjuk kau hargai masa mudamu. Kasih tunjuk pada gerejamu, di sini kamu ada sayang. Supaya orang jangan stereotip bilang orang muda itu bikin apa sedong. Jangan. Yesus dalam konteks lain, anak muda bangkitlah. Tuhan membutuhkanmu sayang. Gereja membutuhkanmu. Keluargamu membutuhkanmu. Dan maaf dalam iman, jangan sampai bunuh diri sayang. Kami butuh kalian orang-orang muda yang hebat. Tepuk tangan untuk orang-orang muda. Jangan. Hidupmu masih panjang. Sehebat apapun orang tua, kita hormati, harus. Itu yang Paulus bilang pada Timotius. Timotius, lu rasul, tapi lu jangan omong mentang-mentang pada orang tua ya. Dan maaf sebagai pribadi, karena saya biasa katakan itu di teman-teman calon pendeta. Biar potong STH, biar potong punya titel jadi pendeta, biar potong punya tua, hanya tamat SD. Jangan dia pun nama. Jangan rendahkan dia. Atau hanya karena dia punya kehidupan keluarga ekonomi begini, kita tidak boleh. Anak muda tidak boleh sayang. Karena one day, satu hari kamu juga akan tua.
Jangan. Tapi orang tua tolong hormati anak-anak muda lah. Kalau dong salah jalan, tegur dong sayang. Tapi jangan buang dong. Jangan sampai anak-anak muda kita hilang harapan. Ini saya harus renew begini karena bundir kan di GKS, di Kupang, di NTT ini. Pada orang NTT potong muka-muka begini, terkena dengan mental baja. Amin. Kenapa akhir-akhir ini seperti ini? Agak keluar sedikit ya, tapi saya harus ngomong. Mungkinkah kami gereja tidak melakukan tugas dengan baik? Dan papa mama pun tidak. Dalam hal mendampingi orang-orang muda. Cukup di sini. Maka jangan bicara siapapun, jangan bicara apapun, tapi bicaralah bahwa Yesus dalam pandangannya kepada pemuda di Nain bangkit karena lu itu harapan. Saya ingin orang-orang muda nanti pulang dan lihat wajahmu di cermin. Yang anak-anak muda lihat wajahmu di cermin. Berhenti jadi orang yang baper dan rendah diri dan tidak bisa buat apa-apa dalam hidup ini. Bukan kamu saja yang punya masalah sayang. Semua kita punya masalah. Tuhan butuh masa mudamu. Karena sehebat apapun orang tua, idenya keren, tapi tenaganya terbatas. Ada amin? Ingat, idenya keren, jadi hormati orang tua. Tapi tenaganya terbatas. Kita omong yang harus saling menghargai. Kita muda biar hebat juga, harus hargai kotong papa mama. Tapi sayang dong orang tua juga jangan terlalu melecehkan orang muda. Jadi kotong sama-sama berhargai begitu. Lalu orang muda itu bangun dan duduk dan mulai berkata-kata dan 15b, Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Maksudnya apa ya? Ketika pemuda itu bangun dan berkata-kata, Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus cuma bilang begini, kamu sudah bangkit. Mulailah bertanggung jawab dengan ibumu. Tanggung jawab. Kalau saya boleh tafsir yang agak salah, kan kotong sana dikasih tahu pemuda ini penghidup seperti apa toh? Mungkinkah pemuda ini pemuda yang dulu tidak pernah tanggung jawab dengan orang tua? Sehingga bisa saja dia adalah pemuda yang buat mama sakit hati. Mungkinkah? Kan sampai ke kata mungkin. Karena Injil tidak jelaskan siapa pemuda ini. Atau mungkinkah yang terbalik yang lebih positif? Pemuda ini punya mimpi yang besar seperti anak-anak kita yang kita kasih kuliah. Besok mau wisuda, tapi 3 hari sebelumnya pulang meninggal. Maka Tuhan bilang, beta kasih kesempatan lu untuk kembali peluk ibu, back to your mother, dan tunjukkan bahwa kau mencintai dia. Kembali, mama ini lupa anak. Karena jangan jadi orang yang berlaku baik di luar sana, tapi tidak dengan orang di dalam rumah sendiri. Mama ini lupa anak. Kita bangga dengan anak-anak muda yang kita lihat ada jabatan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kalau keluar tuh menyala bagus, tapi waktu di rumah dia bantu dia orang tua, anak laki-laki tapi hidup seperti perempuan, bantu dia mama kerja. Hei kakak pun hidup terlalu keren kakak. Dia di kampus dia orang hebat, di sekolah di kantor orang hebat, tapi di rumah dia bantu dia pun bapak mama, dia kerja karena tidak ada pembantu, dia kerja sama kayak babu di rumah. Weh kakak keren. Bagi pandangan dunia bilang, ayo kalau anak mentereng begini kerja, jangan ikut pandangan dunia yang penuh dan putar balik. Karena satu-satunya harapan kita di keluarga kita, diri kita. Maaf, satu lagi untuk anak-anak muda. Harapanmu dalam keluargamu seperti apapun kau sekarang, dirimu bagi orang tuamu. Om kamu hebat, tante kamu hebat, tetapi papa mamamu di hati yang paling dalam lebih membanggakan kamu karena itu sayang. Sekalipun kau jalan salah, anakku, sekalipun kau membimbangkan dia dalam hidup,
Percayalah hati orang tuamu. Mereka akan selalu mendoakan kalian. Sekarang balik anak-anak muda, tepuk tangan untuk orang tua. Yang anak muda, tepuk tangan untuk orang tua. Ya. Seperti apapun mamamu mau marah kamu, mau ngomel kamu, bapakmu mau bikinin itu, percaya hatinya. Kita diajari untuk tidak hanya percaya orang pun tindakan, tapi orang pun hati. Lalu dengan mujizat itu saudara, bagian terakhir, orang banyak bilang Nabi besar telah hadir, Allah telah melawat umatnya. Saudara lihat, harapan itu tadi Tuhan buat pada janda itu dan anaknya. Sekarang harapan itu seperti virus baik yang merasuk semua orang di Nain, lalu mereka bilang begini, di tengah-tengah mereka bilang begini, memuliakan Allah. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, lalu mereka tambah, Allah telah melawat umatnya. Ini poin terakhir. Artinya apa? Kalau kita dapat kebaikan, orang lain juga akan terima. Dia punya rema-rema. Papa mama jangan pikir yang Bapak mama buat kecil dalam hidup Papa mama. Banyak orang yang terberkati dengan hidup kita. Saya baru sadar akhir-akhir ini, makanya sering terenyuh kalau khotbah. Mungkin karena kondisi fisik ya. Maksudnya karena merasa Tuhan pun baik dan beta model begini nih. Terlalu dahsyat. Itulah. Kadang-kadang kita tidak kenal, ada hanya mungkin kebetulan mungkin nonton khotbah kita di YouTube, dengar kita khotbah satu kali mungkin di Amarasi, di Molafa Terkasih. Ada orang yang tidak kenal Pak Pendeta dulu pada khotbah ini saya terberkati, ada sampai nangis gini gitu. Menurut kita oksan saya hanya berkhotbah, tapi roh Tuhan pakai, saudara. Itu contoh. Seseorang pernah bilang begini, ada orang yang itu malam dia berdoa begini, Tuhan, kalau beta keluar besok, sana ada orang senyum dan beta bunuh diri. Tiba-tiba keluar yang senyum tuh bapak, mama senyum dan dia. Oh, dia tidak jadi bunuh diri. Kita pikir itu hal kecil. Itu menjadi luar biasa, Allah telah melawat umatnya. Jadi hari ini mari kasih tahu seperti Ibu Teresa bilang, do small things with a great love. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Yang kita buat mungkin hanya tolong orang punya anak di tengah jalan sana karena anak-anak lain pukul dia. Siapa yang sudah buat dia? Waktu lu tolong dia dan lu bilang, kakak, jalan, beta ada di sini. Kakak Nyong, kau tidak tahu apa yang kakak Nyong buat, tapi ini anak akan rekam di alam bawah sadar. Ada seorang perwakilan Kristus yang tolong beta waktu beta dibunuh di tengah jalan, dan yang kamu buat itu dahsyat luar biasa. Waktu tolong orang di jalan, waktu kasih sekolah orang punya anak, waktu ini itu bapak mama catat semualah kebaikan kita. Kita pikir itu hanya terjadi antara kita dengan dia, tidak, dunia lagi lihat kita. Waktu saya mau mutasi dari Ponain, maaf saya cerita ini ya. Salah satu orang tua yang tuli, rumah gubuk, istrinya buta dan sudah meninggal. Waktu itu kan antarnya mau jam 2, tapi saya masih diminta pimpin pembukaan sidang klasis oleh ketua. Jadi saya terlambat karena harus pimpin. Minta Pak Pendeta pimpin terakhir. Yang saya masuk ke hati sampai firman seperti bicara banyak. Mbak ini sudah datang dari jam 8 lewat. Pada nanti jam 2 baru antar. Dia om dalam bahasa daerah. Kenapa dia datang? Bapak pindah rumah begitu. Bapak pelodeng, beta besok mandi dari kebun. Beta kan biasa hal itu bagi saya. Dia kan anak Tuhan. Jangan sok-sok rasa diri terlalu hebat dong. Jadi saya peluk dia karena memang dia anak Tuhan. Sama dengan saya juga anak Tuhan. Hanya beda karena Tuhan kasih kesempatan lu kuliah jadi pendeta. Jangan terlebe dalam hidup, amin. Dia datang ke rumah yang pendek itu, saya masuk dan saya tanpa basa-basi peluk dia. Dia baru pulang dari kebun, dia bilang baunya asam ini itu, tapi saya peluk. Tiba-tiba itu jadi cerita iman bagi dia. Waktu dia nangis, dia ngomong, nanti bapak sudah pindah sapa sama polok betong, orang begini-begini. Oh my God. Itu hanya hal kecil papa sayang. Karena bapak, gambaran Tuhan seperti saya. Tapi bagi bapak kok itu besar sekali. Makanya saya pikir begini, sayang semua. Mari buat baik. Kotong sendiri pernah tahu siapa yang tersentuh dengan perbuatan baik kita. Never know.
Ini hari datang gereja kita kasih salam satu keluarga kita, om kita, kekasih kita. Kita tidak tahu dengan itu salam dia bilang, masih ada orang perhatikan saya pada di rumah. Hanya dong maki dan beta saja dong maki ancur dan beta. Tapi datang di sini beta dengar firman Tuhan, beta lihat majelis senyum, beta lihat jabatan tangan pendeta, itu dahsyat. Karena kita terlalu berpikir yang wow, kita lupa hal kecil kita lakukan bermuara besar. Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Itu terjadi antara dia dan janda itu dan pemuda itu. Tapi lihat orang banyak bilang, Nabi besar telah hadir, Allah telah melawat umatnya. Dan kita percaya kehidupan Bapak Mama yang bergairah dan berbuah akan membuat orang bilang, Nabi besar telah hadir, Allah melawat umatnya. Karena kita lihat dalam diri orang itu. Amin. Maka harapan itu tidak akan sirna selama kita percaya pada Tuhan. Harapan itu tidak akan sirna selama kita dalam kesusahan tekanan hidup pun tidak menjadi orang mengasihani diri, keluar dan berbuat baik. Harapan itu tidak akan pernah sirna kalau Bapak Mama dan saya melihat duka cita orang lain sebagai bagian diri kita, dan luka orang-orang muda, orang tua sebagai luka kita. Ketika kita menempatkan diri kita seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, disitulah harapan itu tidak akan pernah sirna. Amin. Tuhan berkati. Amin. Untuk pengakuan iman, dipersilakan coba Tuhan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita merendahkan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami, sebab siapakah kami yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri. Semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian NKB 143 bait yang pertama dan kedua.
Semua yang Tuhan cinta dan Tuhan kasihi, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, sumber pengharapan bagi kami. Tuhan yang dalam anugerah-Mu mempertemukan kami dalam ibadah minggu pagi ini, untuk menemukan kembali iman dan harapan di dalam Engkau, sehingga ketika kami menjalani ibadah kami yang nyata di luar sana, mulai dari keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, sungguh harapan yang Tuhan kasih tidak akan pernah sirna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ketika kami mulai bekerja, sebagai dedikasi kami kepada Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi, kepala keluarga, ibu rumah tangga, ketika kami bekerja di luar rumah, bertani, beternak, berjualan baik di pasar, di kios, di toko, ketika kami juga harus melakukan dedikasi kami sebagai tukang ojek, Grab, Maxim, ASN, TNI, Polri, dosen, pengajar dari PAUD sampai dengan universitas, wirausaha, semua kami mendedikasikannya itu. Biarlah Roh-Mu sungguh menolong kami Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak kami dalam bangku pendidikan dari PAUD sampai universitas, bahkan yang sudah diwisuda, yang lagi menanti-nanti untuk masa depan, karena itu melakukan tes di sini dan di sana. Bantulah mereka dengan terang-Mu Tuhan, biar masa depan itu nyata bagi mereka. Tuhan Yesus, ada juga yang berputus asa karena masalah ketika mereka melihat teman-teman mereka sudah berhasil, mereka masih ada dalam posisi seperti ini. Anak-anak muda yang merasa ketika membandingkan diri dengan teman-teman lain, pengharapan itu redup. Hari ini Tuhan katakan mereka harus bangkit karena cinta Tuhan. Masing-masing orang punya keunikan dalam hidup yang Tuhan tentukan. Tentu bantulah mereka dan pakailah kami baik sebagai gereja, orang tua, keluarga, untuk terus menopang, memberi semangat kepada anak-anak kami, bahwa bulu yang terkulai tidak Tuhan patahkan, dan sumbu yang hampir pudar tidak Tuhan padamkan. Tuhan lakukan itu dalam doa dan harapan kami. Kami mendoakan juga bagi pelayanan Tuhan sepanjang minggu ini. Para presbiter yang ada setiap UPPBP di Gemit Betel Molafa tercinta, Tuhan berkati kami. Dalam karya pelayanan ketulusan, Tuhan terus mengoreksi kami, memimpin kami sehingga kami melayani untuk kemuliaan Tuhan. Berkati pribadi, keluarga, setiap pelayan Tuhan, bahkan yang hadir dan ambil bagian dalam ibadah saat ini, jemaat Tuhan terkasih, orang tua, orang muda, Tuhan memberkati. Dalam ibadah ini kami menaikkan syukur kami untuk saudara kami, anak-anak Tuhan yang mengalami ulang tahun, sebagaimana sukacita mereka dalam ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati mereka, yang tersebutkan namanya ataupun yang tidak. Dalam nama Tuhan, Tuhan memberkati. Saat ini kami mendoakan saudara Alvin Teva, anak Adonar Ale. Kami mendoakan juga saudari Astriani Tualaka, saudari Incebel, anak Andra Anselmus Banu, anak Ronald Fanggidai. Saat ini juga kami mendoakan Bapak Aprioni Tiran, Bapak Alfred Busi, Ibu Maria Woe, dan juga Ibu Marcelina Nabunome. Dalam kasih Tuhan sukacita kami mendoakan saudari Kori More, anak Mikaela Aprilia, saudara Erens Parera, anak Hizkia Bano. Kami mendoakan juga Bapak Adoni Kila, Ibu Aldiana Timulik, dan juga saudari Yeni Lani. Tuhan memberkati dengan sukacita penambahan usia. Kami mendoakan juga saudara kami yang berduka dalam minggu ini, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Ada orang tua, ada mertua, ada paman atau om, tante, anak-anak, semua Tuhan hiburkan. Tapi kami juga mengucap syukur bersama keluarga-keluarga yang pada bulan ini mendapatkan kebahagiaan karena lahir bayi-bayi cantik, tampan dalam keluarga. Terberkati mereka semua dalam merawat anak-anak cucu milik Tuhan ini. Kami mendoakan juga saat ini bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan keadaan sakit. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah. Ada yang sakit pada tahun-tahun ini, tapi ada yang sudah sakit lama.
Dan karena itu banyak hal berubah dalam hidup dan keluarga mereka. Tetap dalam kasih sayang Tuhan kami mendoakan mereka. Kami terus menopang kekasih-kekasih kami. Bapak Paulus Tamo Ama, Bapak Yustus Manu, Ibu Skolastika Anin, Ibu Yulana Beh, dan juga Bapak Petrus Beti. Saat ini Tuhan, sebagai bagian dari gereja Masih Injili di Timor, kami mendoakan salah satu kenalan kerabat, keluarga yang ada di gereja Galet Kelapa Lima. Seorang wakil ketua yang juga berpulang, yang menjadikan kami. Tuhan, kami mendoakan keluarganya. Kami mendoakan Gemit Kelapa Lima yang dengan duka cita ini pasti berefleksi dalam bahwa hidup itu berat. Siapapun butuh kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan dunia. Kami mendoakan semua yang terluka. Kami mendoakan diri kami yang terkadang hilang harapan. Hari ini firman-Mu kami aminkan. Tuhan tolong bantu pulihkan kehidupan kami. Kami mendoakan para pemberita firman di tiap gereja Tuhan, denominasi, pendeta, evangelis, pastor, misionari, hamba Tuhan, termasuk persekutuan-persekutuan doa. Tuhan Yesus memberkati kami biar kami menjadi pewarta Injil, kabar baik kepada dunia ini. Kami mendoakan gereja Tuhan, termasuk Bid Betul Belafa, Klasis Kota Kupang Timur, Sinode Gemit, PGI Dewan Gereja Dunia. Tuhan memberkati. Kami mendoakan pemerintah kami. Bapak Presiden, Wakil, para pejabat menteri, gubernur, wali kota, lurah, RT, RW, semua yang Tuhan pakai dengan otoritas yang Tuhan percayakan. Tuhan sungguh memberkati mereka. Saat ini pada akhirnya masing-masing kami sedang berdoa. Para lansia yang hadir dalam ibadah ini. Orang-orang muda yang digerakkan oleh firman-Mu. Tim multimedia yang kembali dalam cinta pada Tuhan mau berkarya di tahun ini dan seterusnya. Semua jemaat tamu yang hadir, Papa Mama, Basudara semua. Kalau firman-Mu hari ini tolong mereka, nasihati, tegur mereka, pulihkan mereka, dan kami juga di dalamnya. Itu bukti sayang Tuhan pada kami. Kalau itu kiranya nanti ketika kami kembali untuk berkarya di minggu ini, hidup ini adalah hidup yang berpengharapan. Mata Tuhan, belas kasihan Tuhan menjadi bagian kami. Inilah doa dan harapan kami. Bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang mampu melakukan lebih daripada yang kami pinta dan doakan. Tuhan yang menjawab kami sebelum kami belajar memintanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk menutup ibadah minggu pagi ini, menyanyikan pujian yang ada. Pulanglah saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati, memulihkan kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Jumlah jemaat yang berbakti pada kebaktian pagi ini, laki-laki 140 orang, perempuan 204 orang, jumlah 344 orang. Kami menutup ibadat pagi hari ini dengan menyanyikan lagu tema Gemit. Jemaat masih dalam keadaan duduk untuk kita menyanyi bersama-sama. Antara samudra luas, padang hamparan, padang seberang,
Shalom.